Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 16 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah atau 9 Januari 2023, saya berada di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Di sini saya ingin membahas secara ringkas tentang perjalanan umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait perjalanan umrah, yang pertama nanti Bapak Ibu akan mengambil ihram dari miqat. Ini ada beberapa kemungkinan, dan biasanya para jamaah yang datang dari Indonesia, ada sebagian dari mereka mengambil miqat dari arah Madinah, yaitu Bir Ali, atau sebagian mereka mengambil miqat dari dalam pesawat. Ini disesuaikan saja. Yang ingin saya bahas di sini, yang ingin saya sampaikan di sini hanya perjalanan umrah, yaitu tawaf keliling Ka'bah 7 kali dan sa'i Safa Marwah 7 kali. Jadi di sini Bapak Ibu dianggap sudah ambil ihram dari miqat, sudah terima kunci hotel, sudah masuk kamar, sudah ambil wudhu dari hotel, sudah siap, sudah ready, sudah sampai sini. Ini yang pertama dilakukan, terutama oleh jamaah yang laki-laki ketika sampai di lokasi Ka'bah, adalah ittiba. Maksudnya kain ihramnya itu yang sebelah kanan dibuka. Ini saya contohkan. Ini namanya kain ihram yang sebelah kanan dibuka, namanya al-ittiba. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa perhatikan lampu hijau yang ada di sana. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan lampu hijau tersebut. Nah, lampu hijau tersebut itu lurusannya Hajar Aswad. Ya, lampu hijau tersebut adalah lurusannya Hajar Aswad. Setelah Bapak Ibu sampai di titik tersebut, yang dilakukan, karena biasanya di sini lokasinya penuh, itu pastinya sulit ya untuk mencium Hajar Aswad, itu pastinya sulit. Ya, makanya yang bisa dilakukan hanya lambai. Jadi lambai seperti ini, membaca Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kalau di sini ibaratnya lampu hijau, Hajar Aswad ada di sini. Itu nanti disesuaikan saja. Itu nanti dari Hajar Aswad muter keliling Ka'bah sampai 7 kali. Hajar Aswad muter sampai Hajar Aswad lagi 1 kali. Hajar Aswad muter sampai Hajar Aswad lagi 2 kali. Seperti itu dilakukan sampai 7 kali. Dan tidak ada doa khusus. Jadi hanya ketika lambai di Hajar Aswad membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian nanti satu tiang sebelum Hajar Aswad, jadi Hajar Aswad tiangnya di sini. Kemudian satu tiang sebelum Hajar Aswad itu dikatakan sebagai rukun Yamani. Nah, di situ kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang. Ya, anggapannya di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, dari sini sampai sini, terus diulang-ulang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di sana ada pintu Ka'bah. Nah, di sana ada pintu Ka'bah. Titik tersebut namanya Multazam, dan di pojokan tersebut itulah letak Hajar Aswad yang lurusan dengan
lampu hijau. Kemudian Bapak Ibu perhatikan ada lampu hijau yang 3 di Ka'bah ini. Ada lampu hijau yang 3 di Ka'bah itu. Nah, itu namanya Hijr Ismail. Aslinya di dalamnya adalah dulunya bagian Ka'bah. Nah, dalam sejarah itu ketika terjadi renovasi, harta halal di kala itu yang dimiliki oleh masyarakat hanya bisa bangun bagian tersebut saja. Jadi aslinya Ka'bah itu bentuknya bukan segi 4, tinggi seperti itu. Cuma hanya untuk diketahui itu bagian dalam Ka'bah, maka dibuat seperti tadi yang disebut sebagai Hijr Ismail. Nah, kita ketika tawaf nggak boleh masuk ke dalam situ karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau kita masuk ke situ, kita masuk ke Ka'bah. Itu yang pertama terkait masalah tawaf. Nah, setelahnya Bapak Ibu ikutin arus tawaf. Kemudian bisa dilihat itu ada kubah di bawah emas itu yang sekitaran orang tawaf sana tuh. Itu ada kubah ya. Kubah itu replika ya yang dikatakan sebagai makam Ibrahim. Jadi nanti Bapak Ibu ketika selesai putaran ke-7 itu jalan serong ke kanan, patokannya itu tulisan Ilal Mas'a dalam tulisan bahasa Arabnya itu ya, tulisan Ilal Mas'a. Dalam bahasa Arab tulisan Ilal Mas'a. Dilihat sekali lagi takutnya nggak jelas yang tulisan Ilal Mas'a. Nah, itu yang tulisan Ilal Mas'a dilihat. Nah, itu patokannya. Karena nanti setelah kita sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat, kita akan menuju ke arah pintu tersebut. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menuju ke sini yang saya duduk di sini, itu yang dibaca adalah wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Salat sunnah 2 rakaat di sini. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad sampai selesai. Setelahnya mungkin mau istirahat dulu, silakan istirahat di sini, atau mau berdoa silakan berdoa di sini. Nah, selesai sholat Bapak Ibu langsung menuju ke arah yang tadi saya sudah perlihatkan ya, tulisannya to mas'a, itu menuju sa'i. Itu sambil jalan sana nanti sekitar 10 meter atau 15 meter Bapak Ibu bisa belok kanan. Belok kanan cari jalanan yang nanjak itu, nanti ke kiri turun tangga, ambil kanan sebentar itu ikutin arus, insya Allah sampai ke Bukit Sofa dan nanti akan dilanjutkan ke Bukit Marwah. Nah, ini yang dibaca ketika menuju Sofa Marwah. Yang pertama Bapak Ibu baca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Jadi seperti itu, hanya 1 kali saja sampai di Bukit Sofa. Maka di situ nanti yang dilakukan kita baca doa 3 kali, kemudian diselingi dengan doa bebas. Ya, baca doa 3 kali dan diselingi dengan doa bebas. Dan ingat dicatat kalau kepanjangan sambil dibaca tulisannya. Ya, baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelahnya yang kedua baca doa bebas. Kemudian yang ketiga baca doa seperti tadi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian yang keempat baca doa bebas lagi. Nah, doa bebas ini bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, ini disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Setelahnya baca doa seperti tadi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu setelah selesai Bapak Ibu bisa menuju ke Marwah. Nanti di Marwah itu di tengah-tengah ada lampu hijau. Ada disebutkan dalam sunnah, dalam riwayat asar dari sahabat. Itu yang pertama itu baca Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Kemudian yang kedua sambil lari-lari kecil di situ ya. Ini termasuk sunnah bagi laki-laki. Adapun yang suami istri ikutin istrinya, atau yang bersama dengan rombongan ikutin rombongannya. Setelahnya sampai di Marwah lakukan seperti yang di sofa. Yaitu apa? Yaitu baca doa yang tadi disebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu Safa, Marwah. Ini 1 kali putaran namanya. Kemudian dari Marwah ke Safa 2 kali putaran namanya. Dan nanti akan berakhir putaran ke-7 di Marwah. Saya kasih contoh, anggap jam tangan saya adalah Safa. Kemudian tangan saya yang satunya lagi adalah Marwah. Kita akan coba buktikan berakhir di Marwah putaran ke-7. Safa, Marwah. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhirnya di Marwah. Setelah itu lakukan tahallul, cukur rambut. Nah, di sini terakhir sebagai penutup saya akan sampaikan beberapa catatan. Catatan yang pertama, ketika tawaf bagi laki-laki tangan kanan harus terbuka seperti ini. Kemudian lakukan tawaf 3 kali putaran pertama. Dalam sunnah itu disunahkan cepat, agak cepatan dikit begitu. Ini bagi laki-laki. Cuman kalau suami istri atau rombongan maka menyesuaikan saja. Kemudian catatan yang kedua, beres tawaf maka tutup tangan kanannya. Ya, beres tawaf tangan kanannya ditutup seperti ini. Idbahnya sudah selesai. Beres tawaf idbahnya sudah selesai. Kemudian catatan berikutnya, ketika selesai sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, ini disunahkan minum air zam-zam. Air zam-zam ada di sebelah sana, di sebelah kanan sana itu ada air zam-zam di galon-galon. Ini disunahkan untuk diminum. Ya, itu bisa diperbesar atau dilihat. Nah, itu air zam-zam di situ. Nah, setelahnya di situ diminum, silahkan kalau mau basahin kepalanya seperti itu ya. Kemudian nanti ketika di Safa Marwah, ketika berdoa posisinya ngadep kiblat. Ya, kalau di Safa itu Ka'bah masih kelihatan. Tapi kalau di Marwah agak jauhan, nggak kelihatan lagi. Maka ikuti arah lantai. Lihat lantai ini, lantai ini keramik panjang ya. Ini panjangnya sekitar 1,20 meter mungkin ini mengarah ke kiblat, ke Ka'bah sana. Ya, mengarah ke Ka'bah. Jadi patokannya adalah keramik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalkannya di tengah-tengah sholat isya, di tengah-tengah sholat subuh sudah qomat, maka sholat dulu kemudian dilanjutkan. Kemudian catatan yang lain, ketika tawaf, ketika sa'i, ini menurut pendapat yang lebih kuat insya Allah ya, tanpa wudhu pun tidak masalah. Hanya saja sarannya sebelum tawaf sebaiknya wudhu dari hotel. Kenapa? Karena setelah tawaf nanti ada namanya sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Yaitu catatannya. Kemudian kalau yang mungkin mau ke kamar mandi di tengah-tengah tawafnya, di tengah-tengah sa'inya, silakan ke kamar mandi, cari kamar mandi terdekat. Ini patokannya di sa'i itu ada, kalau kita dari Safa ke Marwah di sebelah kanan ada simbol-simbol atau isyarat-isyarat menuju ke kamar mandi, ya, menuju ke kamar mandi. Tapi untuk memudahkan, kalau bisa ke kamar mandinya di ujung Marwah, di pas pintu keluar. Pas pintu keluar nanti izin sama askar ya, bilang saya mau kamar mandi lagi sa'i, nanti kesini lagi, pakai bahasa Indonesia.
dan minta ditandain mukanya. Biar apa? Biar nggak muter lagi ke pintu pertama jauh nanti. Yaitu catatan juga. Kemudian catatan yang lain bagi yang perempuan itu tahallulnya di hotel. Nanti kalau ada yang nawarin tahallul di lokasi sa'i, jangan mau ya, karena sekali tahallul mungkin diminta 50 real dan hanya keras saja seperti itu. Laki-laki juga sama ya. Makanya perempuan tuh di hotel memang cukup potong rambut segini saja perempuan di hotel. Bawa gunting taruh bagasi dari rumah. Atau segini cukur rambutnya perempuan di hotel ya, di hotel. Bisa sendiri, yang rambutnya panjang bisa sendiri. Sementara yang laki-laki ketika tahallul cari apa? Ketika tahallul cari dicukur rambut yang resmi. Itu nanti dikondisikan. Ya, harga pasaran 10 real. Ya, harga pasaran 10 real. Bisa jadi mungkin 15, 20 dimintanya. Nah, ini maka disesuaikan ya, disesuaikan. Minta tolong sama ketua safarnya ya, ketua safar yang seperti itu. Kemudian catatan yang lain, ini di lokasi Ka'bah ini kadang-kadang ada yang suka nawarin kita nyium Hajar Aswad. Ya, kadang-kadang ada yang suka nawarin kita nyium Hajar Aswad. Ini Bapak Ibu hati-hati. Nyium Hajar Aswad ini kata Nabi SAW itu kalau bisa dicium. Kalau nggak bisa maka diusap. Kalau nggak bisa, biasa Nabi itu pakai tongkatnya itu. Kalau nggak bisa maka cukup lambai. Tidak ada keutamaan yang seperti apa gitu, tidak ada. Tapi ada yang suka nawarin. Sekali nawarin tuh kalau berhasil kita nyium Hajar Aswad, jasanya pasarannya itu 500 real. 500 real ini kalau sekarang taruhlah harganya 500 real itu mungkin 2 juta mungkin. 2 juta seperti itu. Ini lebih baik kita sedekahkan ke masjid buat anak yatim, membantu orang yang kesulitan dan seterusnya, daripada kita bela-belain buat nyium Hajar Aswad. Padahal tidak ada keutamaan tersendiri. Yang jelas-jelas ada keutamanya adalah Raudhah. Nanti itu ada di Madinah, kita bisa sholat di sana. Karena secara keutamaan Nabi SAW membahasakannya apa? Antara rumahku dan mimbarku ada Raudhah, yaitu salah satu dari taman-taman surga. Barangkali itu Bapak Ibu ya, yang lain-lain tidak ada. Hanya informasi tambahan saja untuk sekarang-sekarang ini. Untuk kita bisa masuk ke lokasi Ka'bah di bawah ini, itu harus berseragam kain ihram. Ya, harus berseragam kain ihram. Jadi setelah umroh, barangkali untuk yang bapak-bapak pengen tawaf sunnah, maka pakai seragam ini, kain ihram, yaitu ada atasan dan ada bawahan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian bisa menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Bahkan kita juga berdoa ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Allah berikan kemudahan menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan umrah yang dilakukan, haji yang dilakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi, saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barangkali ada keterangan yang lewat, maka dibaca keterangan detailnya di kitab-kitab para ulama terkait manasik haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.